Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du, sahabat Irpa Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, dijauhkan daripada bencana, dijauhkan daripada wabah penyakit virus yang sedang merajalela pada saat ini, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar wabah yang sedang merajalela di negeri kita yang tercinta ini segera oleh Allah angkat dan segera Allah hilangkan dan Allah hilangkan di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Irfa Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kalian bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ini memberikan informasi kepada kita bahwa ketika kita sudah menyempurnakan bilangan daripada bulan suci Ramadan, dan kita dianjurkan untuk bertakbir, untuk memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah, di mana pada saat itu, pada saat Idul Fitri nanti, manusia, umat Islam di dunia semua merayakan hari rayanya, yakni hari raya Idul Fitri. Dan ini yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang hari Idul Fitri. Kita dianjurkan untuk di malam hari raya memperbanyak bertasbih, memperbanyak kita bertakbir, memperbanyak kita memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat takbir yang sering kita ucapkan, yang sering kita kumandangkan di malam-malam takbir. Sahabat Irpa Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa makna sebetulnya di dalam Idul Fitri itu bagi kita umat muslim, bagi kita orang-orang yang beriman, sehingga Idul Fitri itu menjadikan hari raya yang membekas di dalam diri kita. Ramadan, satu bulan yang telah kita lalui, itu menjadi pendidikan buat ibadah kita, buat diri kita, buat manajemen kehidupan kita, agar kita bisa menyongsong kehidupan ke depan dengan manajemen kehidupan yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kata Idul Fitri, makna daripada Id adalah ada ya'udu, yang artinya kembali.
Adapun kata fitri atau fitrah itu ada yang mengatakan ini adalah kesucian, atau fitrah itu termasuk adalah berbuka. Maksudnya apa? Ketika yaumil Idul Fitri, hari Idul Fitri, kita sudah berbuka, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi menahan lapar dan haus di siang hari, karena pada hari ini ya fitrah sudah berbuka. Adapun beberapa pendapat yang lain mengatakan bahwa Idul Fitri adalah hari di mana kita kembali kepada kefitrahan kita sebagai manusia yang fitrah, yang suci daripada dosa-dosa, yang suci daripada kesalahan-kesalahan. Maka ketika kita mengerjakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, mengerjakan malamnya qiyamul lail, kemudian kita berinfak, bersedekah, berzakat, mengeluarkan harta kita, membersihkan harta kita, setelah itu kita mendapatkan predikat takwa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun, predikat orang-orang di mana mereka yang berpuasa dengan baik, mereka akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, agar mereka semua mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Irfa Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita agar bisa menyongsong nanti Idul Fitri, keluar dari Ramadan ini menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang suci daripada dosa. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang tidak bisa diampuni dosanya di bulan suci Ramadan ini, maka mustahil di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan ia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas lagi di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW ingin menaiki mimbar, kemudian Rasulullah SAW fartaqa, ketika naik darajatul ula, tangga pertama di mimbarnya Rasulullah SAW, dia mengucapkan amin. Menaiki tangga kedua dia mengucapkan amin, dan menaiki anak tangga yang ketiga pun beliau mengucapkan amin. Sahabat pada saat itu mendengar Rasulullah SAW. Maka setelah Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya, para sahabat semua berkumpul dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tadi mendengar ketika kau menaiki mimbarmu, kau mengucapkan amin. Sampai 3 kali kami mendengar engkau mengucapkan amin." Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Atani Jibril. Bahwa ketika Rasulullah SAW mau menaiki mimbarnya, datang Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang pada saat itu Jibril berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah malaikat Jibril berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Raghima anfum ri'in au raghima anfum rajulin." Celaka bagi seseorang rajul, bagi seseorang manusia yang dimana ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yusalli alaihi, akan tetapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Yang kedua, malaikat Jibril kemudian berdoa lagi, raghima anfum ri'in, celaka bagi seseorang manusia yang ketika dia mendapati kehidupannya bertemu dengan orang tuanya, walam yaghfir lahu, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, raghima anfum ri'in, celaka bagi seseorang manusia yang dimana dia melewati kehidupannya, melewati umur kehidupannya, bertemu dengan bulan suci Ramadan, walam yaghfir lahu,
akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang langsung mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sahabat Irfan Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah yang harus kita tanamkan, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar sampai nanti waktunya di akhir Ramadan kita keluar di bulan suci Ramadan menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang suci, menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bersih daripada dosa-dosa dan kesalahan. Dan terakhir, Rasulullah SAW pernah satu ketika menjelaskan di dalam hadis, ketika nanti umat manusia digiring ke dalam neraka, Rasulullah SAW berjalan mengelilingi situasi yang ada, kemudian dia melihat ada seseorang yang dicambuk, yang dihukum, yang disiksa oleh para malaikat. Dan Rasulullah SAW di situ melihat itu adalah umatnya. Lalu Rasulullah SAW ditarik gamisnya oleh orang yang sedang disiksa tersebut. Apa kata dia? Syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Berikanlah aku syafaat ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW hentak mengangkat tangannya dan seraya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasul mengucapkan doa, malaikat yang mensiksa orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, orang ini menjadi musuhnya Ramadan. Ramadan menjadi saksi bahwa dia bukan hanya melecehkan Ramadan, akan tetapi dia meremehkan daripada ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Mereka semua manusia, umat Islam sedang beribadah dengan kuat, beribadah dengan maksimal, akan tetapi dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di bulan suci Ramadan dia malah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jadi untuk berdoa. Malah Rasul mengangkat tangannya, bahwa ini menandakan ada dosa di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat buat umatnya pada saat itu, pada nanti di yaumil qiyamah, yakni dosa orang-orang yang di bulan suci Ramadan masih bisa mengerjakan dosa-dosa, yakni manusia yang di bulan suci Ramadan masih mengerjakan amal-amal keburukan, masih meminum minuman keras, masih berjudi, masih berzina, masih mengerjakan amalan-amalan syaitan yang memang seharusnya dia tinggalkan di bulan suci Ramadan. Sahabat Irfan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pelajaran yang harus kita ambil, bahwasanya kita sebagai umat Islam, orang-orang yang beriman, ketika ingin keluar dari bulan suci Ramadan menjadi hamba-hamba yang fitrah, Idul Fitri, kembali kesucian kita, sebagaimana kita diciptakan, sebagaimana kita lahir dalam keadaan suci, maka kita harus mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan yang akan kita jalankan ini. Beberapa hari lagi, hampir 1 minggu lagi kita akan menyongsong daripada bulan Syawal, yakni Idul Fitri yang akan kita rayakan hari raya Idul Fitri. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wallahu hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.